Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Anak-anak, saya harap semoga kalian selalu menjaga kesehatan. Tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita mengawali dengan doa. Kepada Tio, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Kita semua berdiri. Marilah kita serta hati berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. aku percaya Aku percaya kamu akan berkuasa untuk bumi dan akan Yesus Kristus Tuhan yang tinggal dalam kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Maria, yang berkasih dalam pemerintahan Pontius Pilatus disangkan masa penyematan, yang mendapat penantian pada hari ketiga dan berkata mati, yang lagi suka sana nama yang maha kuasa, dan sistem akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, penjaga kemuliaan kudus, bisa darah kudus, pengampunan dosa, mengampunkan badan, kehidupan yang kekal. Amin. berdoa selesai dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kalau silakan kembali. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 dan subtema 3, peduli terhadap lingkungan dan cinta lingkungan. Sebelum kita sampai ke materi kita, saya cek dulu kehadiran. Nur Faida Fitriani, Hadir. Mersiana Goreti, Hadir. Salma Matian Pura, Hadir. Wahyu Gagak, Hadir. Andreani Korsindi, Hadir. Marcelina Hatibaya. Hadir. Semangat sedikit, besar sedikit suara. Putri Ayudia, Yohanes Geraldo, Hadir. Teresia Afra, Hadir. Oktaviani Aristanti, Hadir. Sumiyanti, Hadir. Indra Lukman, Hadir. Juliano Karisto, Hadir, Pak. Agustinus Ngadar, Hadir, Pak. Amran, Hadir, Pak. Muhammad Fakir, Hadir. April Janu. Hadir, Pak. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita, supaya kita tidak kaku, kita menyanyi dulu, ya? Ya. Mau tidak? Mau. Putri silakan kita. Selamat. Ya, semua berdiri, semua berdiri. Semua berdiri. Pancasila, Semangat. aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan rimahmu satu-satu, primai bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk Putri. Baik anak-anak, adakah di antara kalian yang masih ingat pembelajaran kita kali lalu? Ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 3.
peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kalian memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Putri, mencintai lingkungan itu kira-kira seperti apa menurut kamu cara kita? Sama, mencintai lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu baru jawab. Ya. Ya, silakan. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, tepuk tangan untuk Afra. Salah satu contoh bagaimana kita mencintai lingkungan kita, yaitu dengan kita membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan salah satu contoh agar lingkungan kita selalu sehat, tetap sehat, ya. Ya. Oke, adik-adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa yang mau kita capai pada hari ini? Ya, yang pertama, melalui media gambar sebentar, kita dapat membedakan mana itu hak dan mana itu kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui cerita tentang hak dan kewajiban, siswa atau kita semua dapat membedakan mana itu hak dan mana itu kewajiban. Yang ketiga, melalui media gambar yang akan kita lihat sebentar, kita dapat mengamati karya seni rupa teknik tempel, yaitu teknik membuat montase yang benar. Tetap semangat ya. Dan keempat, melalui pengamatan media gambar, cara membuat montase, kita dapat mempraktekkan cara membuat karya montase yang benar. Tetap semangat ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Berdiri dulu supaya semangat ya. Tepuk semangat. Oke, silakan kembali. Ya. Selama mengikuti kegiatan proses pembelajaran, kita harus tetap semangat. Oke. Adik-adik, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Menurut kalian, apa yang dilakukan oleh 3 orang anak dalam gambar tersebut? Cindy. Ya, menurut Cindy, ketiga anak yang ada di gambar itu menutup hidung. Pertanyaan saya, kenapa mereka menutup hidung? Yang bisa jawab angkat tangan. Ayo, Afril. Karena bau. Menurut Afril karena bau. Ya, mereka menutup hidung karena bau. Ya, supaya kalian tidak penasaran kenapa mereka tutup hidung, kita akan sama-sama mendengarkan cerita berikut ini. Ya, yang mau bacakan cerita angkat tangan. Ayo angkat tangan. Yang siap membacakan cerita angkat tangan. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Terus malu-malu, terus takut. Relax saja. Relax. Ya. Siapa dulu? Yang lain dulu. Putri. Silakan Putri. Ya. Putri maju dan baca di sini. Ya, di situ. Yang lain dengar ya. Dengarkan cerita yang dibacakan oleh Putri. Nanti setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan cerita ini. Ayo Putri, silakan membaca. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Putri, Bayu dan Benny berkunjung ke pasar. Benny ingin membeli sapu hijau, titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu hijau. Tak beberapa lama, Putri menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau membusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Dayu
baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Dayu. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang ke tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Nah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jawab Benny. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan. Hari itu Dayu, Benny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Iya, tepuk tangan untuk Putri. Ayo Putri, silakan kembali ke kelas dulu. Baik, Putri tadi sudah membacakan ceritanya dengan suara yang lantang. Apakah kalian sudah mendengarkan ceritanya dengan baik? Ya. Oke, karena setelah ini ada pertanyaan, Pak Guru akan membacakannya kembali ya. Supaya sebentar ketika saya memberikan pertanyaan, kalian semua bisa menjawab. Menjawab dengan apa? Dengan Benar. Oke. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Dayu, dan Benny berkunjung ke pasar. Benny ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Dayu dan Benny juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Benny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Ya Udin, ayo kita pergi, sahut Benny. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Dayu. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Benny. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan. Hari itu, Dayu, Benny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Oke. Setelah kalian mendengarkan cerita tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan Pak Guru berikan kepada kalian. Kalian sudah siap untuk menjawab? Siap. Ayo kurang semangat. Kalian sudah siap untuk menjawab? Siap. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Harus selalu tetap semangat. Harus selalu tetap semangat. Oke. Kita akan menuju ke pertanyaan pertama. Siapa yang mau menjawab? Silakan mengacungkan tangan. Angkat tangan. Oke. Dari cerita tadi, cerita dari 3 orang anak tadi, Udin, Dayu, dan Benny yang pergi ke pasar itu, ada pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama begini. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut, ya. Kita harus selalu senang dalam mengikuti pelajaran, ya. Oke, kita mulai dari depan. Ayo, sini. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Ya. Menurut Cindy, pasar yang dikunjungi oleh ketiga anak tadi sangat kotor dan berbau. Betul tidak? Betul. Ada yang punya jawaban lain?
Ada yang punya jawaban lain? Ya. Jadi lingkungan pasar tadi itu sangat kotor dan berbau. Kemudian udaranya juga sangat kotor. Udaranya tidak sehat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa pasar sangat bau? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo angkat tangan. Putri, menurut kamu mengapa pasar tadi itu sangat bau dalam cerita tadi? Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau. Iya. Menurut Putri, kenapa pasar itu sangat bau? Itu karena banyak sampah yang berserakan. Jadi orang-orang itu mereka tidak mau membuang sampah pada tempatnya sehingga sampah tersebut menjadi bau. Mereka buang di got air sehingga air itu tidak berjalan dengan lancar, menimbulkan bau. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Pertanyaan yang ketiga. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ayo, siapa yang bisa jawab angkat tangan? Siapa yang bisa jawab? Ya. Harus semangat, semuanya. Yang di belakang ini, ayo bagaimana yang di belakang ini? Pertanyaan yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ya, nanti. Coba kamu jawab. Lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Ya. Menurut Tanti, yang Tanti tulis itu bahwa lingkungan pasarnya menjadi kotor. Itu yang terjadi di lingkungan pasar. Kenapa menjadi kotor? Karena menjadi kotor karena orang-orang yang berada di pasar itu mereka membuang sampah tidak pada tempatnya, ya? Ya. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Jadi pertanyaan terakhir ini kita kasih di siapa? Coba ketemu, dia bisa jawab. Jadi ketiga anak tadi itu mereka ke pasar, lalu kemudian mereka melihat ada sampah berserakan. Mereka tadi sempat berdiskusi, ini kalau sampah berserakan begini, apa yang terjadi? Orang-orang semua ramai-ramai ke pasar, tetapi lingkungan pasarnya tidak sehat. Ya, coba sini, coba. Dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan terutama bau yang tidak sedap. Iya. Di lingkungan pasar, karena sampahnya berserakan, orang merasa terganggu. Sampahnya berserakan sehingga menimbulkan bau, lalu kemudian udaranya juga tidak sehat. Oke, sekarang perhatikan di sini. Jadi tadi dari beberapa pertanyaan yang Pak Guru sudah berikan kepada kalian, kalian sudah menjawabnya dengan benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Iya, betul. Oke. Karena tadi itu pertanyaan yang tadi yang saya berikan itu sudah dijawab dengan benar. Sekarang yang berikut kita akan membagi dalam kelompok. Ada beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Kalian diskusikan dalam kelompok. Setelah itu sebentar, hasil diskusi dari kalian itu ditulis di kertas. Nanti saya akan siapkan kertasnya. Lalu kemudian silakan kalian mempresentasikannya di depan kelas, ya? Begitu. Jadi kelompok 1 mempresentasikan di depan kelas, kelompok 2 dan 3 bersiap untuk menanggapi jawaban dari kelompok 1, ya? Oke? Oke, sekarang kita membentuk dalam kelompok. Sekarang perhatikan di sini. Jadi kalian sudah posisi membentuk dalam 3 kelompok. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk kalian, ya? Dari lembar kerja ini sebentar, silakan kalian mengerjakan tugas yang Pak Guru akan berikan, jadi sebentar setelah selesai mengerjakannya, silakan masing-masing mempresentasikannya di depan ke kelas. Kalau dari kelompok 1 ini siapa ketua kelasnya, silakan dia
membacakan hasil diskusi dari kelompoknya, Nah, begitu, Jadi sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk kalian agar kalian bisa segera mengerjakan tugasnya. Setelah itu silakan kalian mempresentasikan di depan kelas. Sudah siap semua? Ya, oke. Ini untuk kelompok 1. Nah, ini lembar kerjanya. Kelompok 2, silakan kalian kerjakan ini. Ini untuk kelompok 3. Kerjakan ini. Semua anggota kelompok harus aktif, Jangan yang lain duduk nonton saja, semua harus aktif, Saya akan memantau dari kelompok ke kelompok sejauh mana kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Begitu, Saya harap semua anggota kelompok itu harus memberikan jawabannya masing-masing. Harus aktif semua, Harus aktif. Nah, bagaimana kelompok 1 sudah? Belum, lagi sedikit. Kelompok 3 kemana sudah? Ya, jadi sebentar itu siapa yang selesai duluan, silakan dia mempresentasikan di depan kelas, Kemudian kelompok-kelompok lain menanggapi. Ayo, ya semangat. Semua anggota kelompok harus aktif, Kelompok 2 sudah? Ya, kelompok 2 rupanya sudah. Kelompok 1? Sebentar baru tepuk semangat lagi. Ya. Kelompok 1 sudah? Oke. Sekarang kelompok 3 bagaimana sudah? Belum. Kita masih menunggu dari kelompok 3 ya, sedikit lagi. Sudah kelompok 3? Ya, semua harus aktif. Oke. Kelompok 3 sudah? Ya. Saya akan mempersilakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Dengan pertanyaannya untuk kelompok 1, menurut kalian apakah Ayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, silakan kelompok 1. Jangan kembali ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasi. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketua kelompok 1. Ya, silakan dari kelompok 1. Menurut kalian apakah Ayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, karena mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih, dan hak akan Presentasinya. Ya, semua dengar. Nanti sebentar, silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi jawaban dari kelompok 1. Ya, silakan. Menurut kalian apakah Ayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Ya, karena mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih, dan hak akan lingkungan yang sehat. Ya, bisa diulangi lagi jawabannya kelompok 1. Agak besar sedikit supaya lain bisa dengar, ya. Ulang lagi. Ya, karena mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih, dan hak akan lingkungan yang sehat. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Hasil diskusi mereka dari pertanyaannya apakah hak dari ketiga anak itu sudah diambil, menurut mereka ya, karena mereka sudah tidak memiliki hak mendapatkan hak untuk udara yang bersih dan sehat di pasar. Bagaimana kelompok 2? Sepakat dengan jawaban dari kelompok 1? Kelompok 3 bagaimana? Setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ketua kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang dari kelompok 2. Ya. Silakan dari kelompok 2. Hak apa yang dapat
Ya, diulangi lagi supaya yang lain bisa dengar. Ulangi lagi. Hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Hak akan udara yang sehat. Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Hak apa yang diperoleh Ayu dan Beni ketika mereka berada di pasar? Mereka tidak mendapatkan hak udara yang segar dan bersih di pasar, karena orang-orang sudah membuang sampah sembarangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Oke, yang berikut yang terakhir dari kelompok 3. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Menurut kalian, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Ya, karena dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Iya, itu jawaban dari kelompok 3 ya. Bahwa ketika kita membuang sampah sembarangan, berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana, sepakat dengan jawaban dari kelompok 3? Sepakat. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke kita. Oke. Baik. Dengar sudah. Jawaban dari setiap kelompok dari kalian semua itu merupakan jawaban yang sangat benar. Bahwa ketika kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita akan menjadi kotor. Kemudian, lalu apa sebenarnya yang kita harus buat? Yang kita harus buat adalah ya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau di lingkungan sekolah berarti kita harus selalu menjaga kebersihan. Baik, adik-adik, setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, ya. Mau di mana saja, mau di rumah, mau di sekolah, di masyarakat, di jalan, semua orang harus berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tetap menjaga lingkungan kita agar selalu bersih dan sehat? Ya, yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian kita tidak boleh menebang pohon. Kemudian kita harus selalu membersihkan halaman rumah setiap hari. Harus membersihkan bak mandi juga, karena kalau tidak dibersihkan maka akan menjadi sarangnya nyamuk. Ya. Jadi itu merupakan bagaimana cara kita untuk selalu tetap menjaga kesehatan. Nah, adik-adik, mungkin dari tadi kalian bertanya, dari tadi Pak Guru ada sebut tentang haknya orang yang ke pasar itu hilang. Kemudian hak mereka untuk mendapatkan udara yang sehat itu sudah diambil oleh orang lain. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Oke, sekarang dengarkan baik-baik. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Jadi itu adalah pengertian dari hak, ya. Lalu kemudian apa itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut Pak Guru akan menjelaskan apa saja hak dari seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa saja juga kewajiban dari seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, apa saja hak dari seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Ayo
tahu. Hak untuk mendapatkan kasih sayang dari siapa? Orang Dari orang tua. Dari siapa lagi? Dari guru. Dari siapa lagi? Dari kakak. Dari siapa lagi? Nenek. Dari masih banyak lagi. Dari teman, dari sahabat, ya. Kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari siapa? Ayo, dari siapa? Dari orang tua. Perlindungan dari dari guru, dari teman, dari kakak dan segala macam. Jadi itu semua adalah hak-hak kita, ya. Lalu kemudian hak untuk bermain. Kalian untuk bermain itu punya hak juga. Saya mau pergi bermain bola kaki dulu. Saya mau pergi bermain bola voli. Itu merupakan hak, ya. Lalu kemudian hak untuk mendapatkan kesehatan. Ya, saya harus selalu sehat. Saya tidak boleh sakit. Itu hak kalian, ya. Lalu kemudian hak untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Udara yang bersih dan sehat itu misalnya dalam lingkungan dalam masyarakat kita juga berhak untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti sekarang ini, kalian yang sekarang ini berada di dalam lingkungan kelas di dalam kelas ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, Fatir. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Kemudian hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya. Kalau kita berada di sekolah, bagaimana caranya supaya kita itu lingkungan sekolah kita itu selalu bersih? Berarti kita harus menjaga kebersihannya, ya toh? Ya. Nah, sekarang yang berikut, atau siapa yang bisa berikan contoh tentang masih ada contoh-contoh hak lain yang harus dimiliki oleh seseorang. Apa saja yang kalian ketahui? Ayo, hak apa misalnya? Masih banyak. Hak untuk, ya, betul sekali. Yang lain. Apalagi yang lain? Sudah. Hak apa? Hak untuk apa? Hak untuk? Nah, kemudian, baik sudah. Kita akan melihat apa saja itu kewajiban. Kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, sekarang perhatikan di sini baik-baik sudah. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Semangat sedikit. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat, perhatikan yang ada di layar itu. Perhatikan. Apa yang kalian lihat di situ? Itu ada gambar apa di situ yang kalian lihat? Oh, apa lagi? Manusia, apa lagi? Bunga, apa lagi? Iya. Jadi, adik-adik, gambar itu merupakan gambar sebuah taman yang sangat bersih dan indah, ya. Seperti tadi kita bagaimana caranya supaya kita lingkungan kita selalu bersih. Nah, ini merupakan salah satu gambar atau gambar bahwa lingkungan yang kita lihat pada gambar itu kelihatannya sangat bersih dan indah, ya. Itu karena apa? Karena kita selalu menjaga lingkungan itu dengan baik, ya. Nah, oke. Jadi adik-adik, gambar yang ada pada layar ini namanya gambar montase. Gambar apa namanya? Montase. Tadi jelaskan, gambar apa namanya? Montase. Oke. Ada yang tahu apa itu gambar montase? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu gambar montase? Tidak ada yang tahu. Oke. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan apa itu gambar montase. Gambar montase adalah gambar yang dihasilkan dari beberapa gambar yang sudah jadi. Kemudian gambar-gambar tersebut dipadukan sehingga menghasilkan suatu gambar yang baru atau suatu karya yang baru. Nah, perhatikan di sini, di layar ini. Di sini ada beberapa gambar yang ditunjukkan. Ada burung, ada pohon pisang, ada manusia, ada bunga,
ada matahari, ada awan. Gambar-gambar ini sebelumnya mereka terpisah. Jadi tidak seperti yang kalian lihat ini. Gak bagus sekali ini gambar pandangan. Jadi gambar-gambar ini terpisah. Nah, sekarang ketika gambar-gambar tersebut digabungkan menjadi satu, maka akan terlihat seperti pada gambar ini. Ya kan? Ya. Nah, nama dari gambar ini adalah gambar Montase. Sudah mengerti sampai sini? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke. Jadi gambar montase adalah gambar yang digabungkan dari gambar-gambar yang sudah jadi, dipadukan menjadi satu sehingga menjadi suatu karya atau gambar yang baru. Oke. Sudah paham sampai sini? Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke. Kalau tadi Pak Guru sudah menjelaskan apa itu montase, lalu kemudian bahwa montase itu adalah penggabungan dari gambar-gambar dipadukan menjadi satu sehingga menghasilkan karya atau gambar yang baru. Oke. Yang berikut, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat montase. Oke, perhatikan baik-baik. Apa saja alat yang disiapkan? Nah, alat yang disiapkan untuk membuat montase, yang pertama gunting. Kita harus menggunakan gunting. Ya, Afra juga sudah membawa gunting. Nanti sebentar Pak Guru akan siapkan juga alat untuk membantu kalian dalam membuat gambar montase. Oke. Yang kedua, bahan yang kedua adalah majalah koran atau gambar. Nah, Pak Guru sudah siapkan. Sebentar ada gambar-gambar yang ada di sini, kalian gunting lalu kalian padukan dan kalian tempelkan pada kertas ini. Sehingga hasil gambar yang baru itu sebentar kalian tempelkan di sini. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Ini merupakan beberapa cara untuk membuat montase ya. Jadi lalu kemudian Pak Guru juga sudah siapkan lemnya ya. Jadi kertas gambar-gambar itu sebentar kalian lem, lalu kemudian kalian tempelkan pada kertas ini, ya, kertas ini. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Perhatikan di sini baik-baik, supaya sebentar kalian tidak salah untuk membuat gambar. Langkah-langkahnya, potonglah gambar pada majalah atau koran yang saya sudah siapkan. Yang Pak Guru sudah siapkan dan akan bagikan kepada kalian. Lalu kemudian tempelkan gambar tersebut pada kertas ini. Dengan tema masing-masing. Kalau misalnya dari kelompok satu tema rumah, berarti tulis bagian atasnya tema rumah. Berarti gambar montase itu gambar tentang rumah ya. Kalau kelompok dua misalnya tentang pemandangan, berarti tentang pemandangan. Kelompok 3 misalnya tentang hewan. Wah, berarti kalau hewan itu ya ada apa saja hewannya. Ada hewan apa? Hewan kerbau, kemudian mereka berada di mana, di padang. Kita satukan, ya? Oke. Sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau bertanya? Sudah. Kalau ada yang belum mengerti, jangan takut untuk bertanya, ya? Supaya semuanya bisa paham, ya? Oke. Jadi saya jelaskan lagi bagaimana cara membuat montase. Potonglah kertas-kertas gambar yang sudah ada, yang kalian rasa cocok, kemudian tempelkan pada kertas ini. Sudah mengerti ya? Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana cara membuat montase. Ya. Jadi yang pertama ini potong kertasnya seperti ini, kemudian dilem, lalu kemudian ditempelkan pada kertas HPS atau kertas yang sudah disiapkan. Maka
hasilnya akan seperti ini atau seperti pada gambar sebelumnya. Ini ya. Jadi gambar burungnya lain, gambar pohon pisangnya lain, gambar pohon ini, pohon mangganya lain, gambar manusianya lain, dipadukan menjadi satu sehingga menciptakan suatu gambar yang baru. Oke, sudah mengerti? Sudah. Nah sekarang Pak Guru akan membagikan bahan-bahan untuk kalian bisa membuat gambar montase. Oke. Ini merupakan beberapa gambar yang Pak Guru sudah siapkan. Silakan. Ada gambar-gambar di situ. Silakan sebentar kalian menggunting gambar-gambar itu. Nah, ini guntingnya. Di sini sudah ada gunting? Oke, sudah ada. Ini. Nah, ini. Semua anggota kelompok harus aktif ya. Oke. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan, ini adalah lembaran untuk kalian menempelkan gambar itu sebentar. Oke, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 3. Oke. Nah, ini gunting. Dan ini lemnya, lem. Ya. Silakan pilih kelompok 1 temanya tema rumah, ya. Tulis tema rumah. Kelompok 2 tema pemandangan, ya, tema pemandangan. Kelompok 3 temanya tema hewan, ya. Oke. Semua anggota kelompok harus aktif, ya. Semua harus aktif. Memilih gambar-gambar mana yang paling bagus untuk dijadikan gambar montase. Setelah itu sebentar, silakan dari setiap kelompok mempresentasikannya di depan kelas, ya. Sudah mengerti sampai sini? Sudah paham? Oke, silakan. Saya harap semua anggota kelompok harus berperan aktif untuk memilih gambar-gambar mana yang digunakan untuk dijadikan gambar montase, ya. Ya, kita lihat dari kelompok 2 semangatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari kelompok 1, ya, ayo semuanya semangat memilih gambar-gambar yang bagus, ya. Nanti sesuai dengan tema yang Pak Guru sudah sampaikan tadi. Oke, semua harus aktif. Ada sebentar. Iya. Bagaimana kelompok 1 sudah aman? Oke, ya, semua harus aktif. Memilih gambarnya seperti apa? Nah, cari. Nah. Oke. Nah, itu ada koran bekas. Silakan kalian juga melihat gambar-gambarnya dari koran bekas ini, ya. Apabila ada gambar yang sesuai, silakan kalian masukkan pada gambar montase yang kalian mau buat. Oke, ada koran bekas. Nah, itu. Nah, silakan digunting lalu kemudian ditempelkan, ya. Jadi saya harap semua anggota kelompok itu harus aktif, ya. Jangan hanya mengharapkan 1-2 orang saja untuk mengerjakannya. Yang lain menggunting, yang lain menempel, yang lain memilih gambar. Semua harus berperan aktif, ya. Semua harus berperan aktif. Oke, dari kelompok 1 sudah hampir selesai. Semangat anak-anakku, semangat semua. Oke, dari kelompok 3 tidak kalah. Kelompok 3 tidak kalah saing. Semuanya bekerja. Ya. Bagaimana kelompok 2? Oke, Jadi gambar yang dihasilkan itu usahakan harus menunjukkan identitas suatu tema yang Pak Guru sudah sampaikan, ya. Kalau misalnya tema rumah, berarti harus ada identitas rumahnya seperti apa, gitu,
berperan aktif ya. Jangan hanya mengharapkan satu dua orang saja, semua harus bekerja. Ya, kita lihat dari kelompok Tuhan luar biasa, luar biasa. Ayo anak-anakku semangat semuanya, semangat. Ya, sesuaikan dengan tema yang Pak Guru sudah berikan ya. Kalau tema rumah berarti berkaitan dengan rumah, keindahan rumah seperti apa, ya? Begitu. Oke, baik. Bagaimana kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Oke. Nah, sekarang kalau sudah, oke. Oke, sekarang dari kelompok 1 sudah selesai. Ya, dengarkan Pak Guru, sudah dengarkan Pak Guru. Dari kelompok 1 sudah selesai. Silakan kalian menunjukkan gambar itu di depan kelas agar teman-teman lain bisa melihat hasil karya montase dari kelompok kalian. Silakan. Nah, dari kelompok 1, 2 di sepatu. Ayo silakan. Ya, yang lain perhatikan. Ya. Ya, perhatikan sudah. Kelompok 3 perhatikan. Ini kita lihat sama-sama, kita saksikan hasil karya montase dari kelompok 1. Nah, kasih dulu sudah. Teman, ini karya montase dari kelompok kami. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kasih dulu sini lagi. Ya, jadi dengar sudah. Ini adalah hasil karya montase dari kelompok 1. Jadi mereka sudah bisa memadukan gambar menjadi suatu karya atau gambar yang baru. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, nah silakan kembali ke tempat dulu. Gambarnya dikumpulkan di sini. Oke, yang berikut dari kelompok 2. Silakan. Dari kelompok 2. Perhatikan sudah. Ya, perhatikan. Dari kelompok 3 perhatikan. Ya. Ya. Iya, tepuk tangan. Itu agak kesini lagi. Nah, ini merupakan hasil karya dari kelompok 2 ya. Mereka sudah menghasilkan sebuah gambar montase yang sangat bagus ya. Nah, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Oke, silakan. Oke, dari kelompok 3. Sisa dari kelompok 3 saja, dari kelompok 3. Ini hasil karya dari kelompok kami. Tepuk tangan. Dari perhatikan, ini adalah gambar montase dari kelompok 3 ya. Dengan tema hewan. Luar biasa ya gambarnya. Berarti kalian sudah paham bagaimana cara membuat gambar montase. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, sekarang kembali ke posisi duduk semula. Oke, baik sudah. Kalau tadi kalian sudah membuat gambar montase dengan baik dan benar, sudah sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan oleh Pak Guru ya. Jadi luar biasa, kalian sudah bisa membuat gambar montase, sudah bisa memadukan gambar-gambar tersebut. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita. Oke. Sekarang yang berikut, mari dengarkan Pak Guru baik-baik. Dari kegiatan-kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru menyimpulkan, ya perhatikan sini baik.
Pak Guru akan menyimpulkan ya dari kegiatan kita. Jadi adik-adik, sebaiknya kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya agar kita selalu berada pada lingkungan yang bersih dan sehat. Agar kita selalu bersih dan sehat. Kemudian setiap orang juga adik-adik berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, baik di dalam lingkungan masyarakat, di rumah, di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu kemudian Pak Guru juga akan menjelaskan lagi, hak itu merupakan segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Kemudian kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu adik-adik, karya montase seperti yang tadi barusan kita buat bersama-sama itu merupakan penggabungan dari beberapa gambar dipadukan menjadi satu dalam sebuah kertas sehingga menghasilkan sebuah karya atau sebuah gambar yang baru. Bagaimana adik-adik sampai di sini sudah mengerti semua? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran tadi? Apakah senang atau bagaimana? Senang. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, sudah adik-adik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja, ya? Ya. Berikut Pak Guru akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ya. Ini dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah. Kalau kalian sendiri belum bisa untuk mengerjakannya, mintalah bantuan pada kakak, pada bapak, pada mama supaya bisa membantu kalian untuk mengerjakannya, ya? Ya. Oke. Baik, sudah adik-adik. Yang terakhir, perhatikan di sini. Yang terakhir dari saya, Pak Guru mengharapkan supaya kalian semua tetap menjaga kesehatan. Masih ingat 3M? Ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pak Guru sangat mengharapkan supaya kalian selalu sehat, sehingga pada saat kegiatan pelajaran berikutnya kalian akan kita datangi di sekolah dalam keadaan yang sehat. Oke adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta Tio untuk membawakan kita dalam doa untuk menutup kegiatan pelajaran kita hari ini. Semuanya silakan berdiri. Siapkan hati untuk berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali Tio, silakan kembali. Oke. Terima kasih kepada Tio yang sudah menuntut kita dalam doa dalam penutupan kegiatan kita pada hari ini. Sekarang silakan kalian pulang ke rumah masing-masing dan selamat siang untuk kita semua. siang.